Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama saya Linda Fitriani dari KKN IKDR kelompok 85 Institut Agama Islam Negeri Kudus tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, selanjutnya yaitu susunan tulang pada manusia ini akan membentuk yang namanya rangka. Nah, rangka ini sendiri dinamakan alat gerak pasif. Kenapa kok bisa dinamakan alat gerak pasif? Karena dia itu tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Nah, sedangkan otot ini dinamakan alat gerak aktif karena dia itu bisa bekerja dengan sendirinya. Nah, kedua alat gerak tadi, alat gerak pasif dan alat gerak aktif ini saling bekerja sama dalam melakukan suatu gerakan di dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu rangka. Nah, pada rangka ini ada 5 fungsi, yaitu antara lain yang pertama, menentukan bentuk atau postur tubuh. Yang kedua yaitu menguatkan dan menegakkan tubuh. Selanjutnya yaitu tempat melekatnya otot. Yang keempat yaitu melindungi organ-organ penting pada tubuh. Nah, organ-organ penting pada tubuh ini seperti jantung, paru-paru, otak, ginjal, lambung, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang terakhir adalah menghasilkan sel darah merah. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian rangka. Nah, bagian-bagian rangka ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada bagian tengkorak, yang kedua yaitu ada bagian badan, yang terakhir adalah bagian anggota gerak. Kemudian rangka kepala atau biasanya disebut tengkorak. Nah, rangka kepala atau tengkorak ini meliputi ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Dan yang selanjutnya yaitu ada tulang pipi. Untuk bagian kirinya itu ada tulang baji, dan yang selanjutnya yaitu ada tulang pelipis, dan kemudian yang bagian belakang itu ada tulang kepala belakang. Sedangkan yang bagian samping kiri itu ada tulang ubun-ubun. Untuk selanjutnya yaitu ada rangka badan. Nah, rangka badan ini dimulai dari bagian kiri dulu, yaitu yang pertama ada tulang rusuk pertama, yang di bawahnya itu ada tulang dada bagian depan, yang selanjutnya yaitu ada tulang rawan rusuk. Kemudian untuk di bawahnya itu ada tulang dada atau badan, yang paling bawah itu ada tulang dada atau tajung pedang, paling bawah itu ada 2 ruas tulang rusuk melayang. Kemudian untuk bagian kirinya itu ada 7 ruas tulang rusuk sejati. Nah, paling bawahnya itu ada 3 ruas tulang rusuk palsu. Untuk gambar yang kiri itu ada 7 ruas tulang leher, kemudian ada 12 ruas tulang punggung, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang, dan kemudian ada 5 ruas tulang kelangka, dan kemudian yang paling bawah itu ada 4 ruas tulang ekor. Nah, bisa dilihat pada gambar. Kemudian dari pemaparan tadi dapat diambil perbedaan bahwa tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang itu ada bedanya, yaitu yang pertama, tulang rusuk sejati itu melekat pada dada dan tulang belakang. Nah, sedangkan tulang rusuk palsu itu tulang rusuknya itu melekat pada dada namun tidak melekat pada tulang belakang. Sedangkan tulang rusuk melayang itu tulang rusuknya itu bagian belakang melekat dan tulang yang lainnya itu tidak melekat. Untuk selanjutnya yaitu ada rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu ada rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu ada rangka anggota gerak atas. Nah, rangka anggota gerak atas ini ada beberapa tulang, yaitu yang pertama ada tulang lengan atas. Nah, tulang lengan atas ini adalah tulang yang panjang bagian atas itu. Nah, kemudian itu ada tulang hasta. Nah, tulang hasta ini adalah tulang yang mana yang menghubungkan siku dengan kelingking. Kemudian yaitu ada tulang pengupil. Nah, tulang pengupil ini adalah tulang yang mana menghubungkan siku dengan ibu jari.
Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Nah, yang terakhir adalah tulang jari tangan. Yang terakhir yaitu ada rangka anggota gerak bawah. Nah, rangka anggota gerak bawah ini meliputi ada tulang paha, tulang tempurung lutut, dan kemudian ada tulang kering, tulang betis, dan kemudian ada tulang pergelangan kaki. Yang paling bawah itu ada tulang telapak kaki, dan kemudian ada tulang jari kaki. Untuk selanjutnya, poin B itu ada otot. Nah, otot merupakan alat gerak aktif karena apa? Karena otot itu memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Nah, adapun macam-macam otot yaitu ada 3. Yang pertama otot polos, yang kedua ada otot lurik, yang ketiga ada otot jantung. Yang pertama itu ada otot polos. Nah, otot polos ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya bergelendong. Di dalam sel terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. Kemudian bekerjanya itu di luar kesadaran kita. Kontraksinya itu lambat dan tidak mudah lelah. Nah, otot ini terdapat pada organ-organ dalam. Contohnya itu seperti usus dan lambung. Kemudian yang kedua itu ada otot lurik. Nah, otot lurik ini biasanya juga disebut dengan otot rangka atau otot serat lintang. Nah, ciri-cirinya itu berbentuk sel silindris, memanjang, dan mempunyai banyak inti sel yang terletak di tepi sel. Nah, berwarna gelap dan terang yang berselang-seling. Kemudian bekerjanya itu di bawah kesadaran kita. Kontraksinya itu cepat dan mudah lelah dan melekat pada rangka. Yang ketiga itu ada otot jantung. Nah, otot jantung ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berwarna gelap dan terang seperti otot lurik, namun tetapi memiliki 1 atau 2 inti sel saja yang terletak di tengah. Nah, kemudian bekerjanya itu di luar kesadaran kita. Nah, kemudian memiliki percabangan yang disebut dengan anastomosis. Kemudian itu ciri selanjutnya yaitu kontraksinya teratur dan tidak mudah lelah, dan kemudian terdapat di jantung. Yang terakhir adalah memiliki diskus interkalaris. Selanjutnya yaitu perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, pada otot polos ini memiliki inti sel 1 di tengah dan berbentuk gelendong. Cara kerjanya itu lambat, terdiri dari serabut aktin dan miosin, terdapat pada dinding saluran pernafasan. Sedangkan otot lurik itu memiliki banyak inti sel di tepi, menanggapi rangsang dengan cepat, bekerja dengan kemauan sendiri, dan terdapat di otot tulang. Sedangkan otot jantung itu inti sel 1 di tengah, bentuknya itu sama seperti otot lurik dan bekerjanya itu tidak sadar. Otot jantung itu bercabang, terdapat di jantung. Demikianlah materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.